Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya yang dikasihi Tuhan. Oleh karena kasih dan pertolongan dari Tuhan, kita jumpa kembali dalam santapan rohani kita pagi ini, edisi Sabtu 28 April tahun 2024. Marilah kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang malam. Dan pagi ini kami dapat bangun kembali menikmati berkat Tuhan hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pagi ini terambil dari kitab Mazmur pasal 80, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Mazmur pasal 80, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Beginilah firman Tuhan, doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung, kesaksian Asaf Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini. Batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu, mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Amin firman Tuhan. Dari bacaan kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkannya dalam satu tuntunan tema, yaitu saat air mata melimpah. Meratap dalam penderitaan karena kesalahan sendiri memang sangat menyakitkan. Jika kita merasa terhukum oleh orang yang kasih sayangnya sangat kita rasakan, maka tangis tak akan terhenti sampai ia mendekap kita kembali dengan penuh kasih. Jika seorang yang senyum dan wajah cerianya pernah membuat kita begitu bahagia, maka berbalik menjadi orang yang berwajah garang berganti muram. Kita akan sangat tersiksa, khususnya ketika kita merasa bahwa kesalahan kitalah yang menyebabkannya. Asaf, si pemimpin kelompok penyanyi,
mewakili umat Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan di tengah situasi yang amat menyedihkan. Mereka hidup terbuang dengan penderitaan tak terkira, diungkapkan dengan perasaan yang kuat, rasa tertekan dan hati yang sungguh terluka. Mereka harus makan roti cucuran air mata dan minum limpah ruah air mata. Musuh terus mengolok-ngolok mereka, dapat kita baca dalam ayatnya yang ke-6. Namun, mereka seperti pohon anggur yang ditanam sendiri oleh Tuhan, terus tumbuh dan baik keadaannya. Tetapi kemudian menjadi tak terurus dan tak terjaga lagi. Siapakah yang dapat mengubah situasi dan kondisi kehidupan yang sedemikian parah? Hanya Tuhan semesta alam yang dapat mengubah keadaan. Karena itu, umat kembali berpaling kepadanya dan memohon pemulihan. Mereka melihat wajah Allah kembali bersinar, tanda berakhirnya murka Allah dan terselenggaranya pemulihan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, adakah di antara kita yang pernah menangisi keadaan sedemikian rupa hingga air mata berlimpah? Mungkin kita merasa sakit jika harus melihat orang lain berkelimpah hal baik, padahal kita justru berlimpah air mata. Bila ini terjadi, berpalinglah hanya kepada Tuhan semesta alam dan berdoalah kiranya engkau bisa melihat wajahnya berseri. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah sapaan firman Tuhan pagi ini, biarlah dapat menjadi berkat bagi kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, kami sadar bahwa Engkaulah harapan dan andalan kami. Karena tanpa Engkau, kehidupan kami dalam berbagai bentuk tidak akan dapat kami lalui. Oleh karena itu, patut kami bersyukur pagi ini karena sungguh-sungguh pemeliharaan Tuhan boleh kami alami, dan teristimewa kepada saudara-saudari kami yang boleh bertambah usia setahun hari ini, dan kami ucapkan selamat ulang tahun dengan iringan doa. Kiranya berkat-Mu akan terus bertambah-tambah di tengah kehidupan mereka. Tuhan, teruslah Engkau membimbing kami menjalani hari ini. Firman-Mu yang boleh Engkau perdengarkan, biarlah boleh mengambil bagian dalam hati kami, bahwa di saat begitu berat dan menyakitkan penderitaan yang kami hadapi, biarlah ya Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu boleh selalu berpaling hanya kepada-Mu saja. Dan biarlah kiranya firman-Mu ini menerangi kami sehingga kami sebagai anak-anak-Mu selalu mengharapkan Tuhan saja. Peliharakan kami untuk kelanjutan hidup kami dalam berbagai bentuknya. Tuhan tahu apa yang akan kami kerjakan. Tuhan tahu apa yang akan kami lakukan, bahkan apa yang akan kami usahakan. Kiranya pimpinan-Mu Tuhan tetap terus melingkupi kami. Demikian anak-anak dan cucu yang Tuhan karuniakan dalam segala perjuangannya, orang-orang tua kami dalam usia yang lanjut, bahkan mereka yang sakit, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, mereka yang bergumul, mereka yang berduka, bahkan mereka yang mengalami berbagai beban-beban kehidupan. Kiranya Engkau Tuhan sebagai pemimpin, sebagai gembala yang baik, untuk tetap terus mengayomi semua orang yang kami kasihin. Tuhan, kiranya hidup ini terus kami jalani dalam tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Tolonglah kami Tuhan dan jagai kami sepanjang hari ini. Demikian keluarga kami dimanapun berada, bahkan bersama masyarakat di sekitar kami. Kami akan hidup dengan baik. Bapa di sorga, dengarkanlah doa kami. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kembali menjalani kehidupan kita hari ini dengan baik dan ingatlah selalu akan firman Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.